Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Salia dari konsentrasi AI5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode Fazil Mamdani dari data toko Lila Frame dengan contoh kasus di mana sebuah toko Lila Frame akan memproduksi frame dari data per minggu mulai dari bulan Oktober sampai November 2023 dengan permintaan terbesar mencapai 670 buah per minggu dan permintaan terkecil 290 buah per minggu, dan persediaan terbanyak di gudang itu sampai 4.500 per minggu dan persediaan terkecilnya mencapai 3.000 per minggu. Dengan segala keterbatasan, produksi terbanyak mencapai 800 per minggu dan produksi terkecil itu 450 per minggu. Di sini mencari berapa produksi dari minggu ke-7 dengan permintaan 310 dan persediaan 3.000. Selanjutnya di sini terdapat data toko Lila Frame dengan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, dan minggu keenam. Terdapat persediaan 3.000 sampai 4.500, permintaan 450 sampai 670, produksi 600 sampai 800. Dan terdapat permintaan banyak 670, permintaan sedikit 290 dan selisih 380 yang didapat dari pengurangan permintaan banyak dan permintaan sedikit. Dan di sini terdapat persediaan banyak 4.500, persediaan sedikit 3.000 dan selisih 1.500, dan produksi banyak 800, produksi sedikit 450, selisih 350. Lalu pada minggu ke-7 terdapat permintaan 310, persediaan 3.500, maka berapa jumlah produksi yang dihasilkan pada minggu ke-7? Ada dua variabel utama dalam Fazil Mamdani, yaitu input terdiri dari permintaan dan persediaan, output terdiri dari produksi. Di sini terdapat tabel atau data semesta pembicaranya, di mana input permintaan 200 sampai 700, input persediaan 1.000 sampai 5.000, dan produksi 400 sampai 900. Analisis variabel permintaan. Variabel permintaan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai yang telah ditentukan dari data laporan pihak toko Lila. Rentang nilai yang ditetapkan tersebut dari sekitar 200 frame sampai nilai banyaknya 400 sampai 700 frame. Himpunan Fuzzy untuk input 1 diperlihatkan pada data tabel berikut. Di sini ada variabel permintaan dengan variabel himpunan sedikit, sedang, banyak, dengan rank sedikit 200 sampai 400, sedang 300 sampai 600, banyak 500 sampai 700. Selanjutnya di sini menampilkan diagram dari permintaan yang menampilkan 3 warna berbeda, dengan warna biru dia sedikit, warna oranye dia sedang, dan hijau itu dia banyak. Di sini juga ada rumus untuk menentukan mu sedikit, mu sedang, dan mu banyak, di mana mu sedikit ini terdapat 400 dikurang A dibagi 100, 400 didapat dari rank sedikit, dan 100 itu dari rumus. If 200 kurang dari A kurang 300, yang berarti rank 200 sedikit kurang dari rank 300 sedang. If 300 kurang dari A kurang 400, yang berarti rank sedang 300 kurang dari rank sedikit 400. Maka if A sama dengan kurang dari 400 dari rank sedikit. Selanjutnya ada rank atau mu sedang, di mana menampilkan rumus A dikurang 300 dibagi 100. 300 diambil dari rank sedang. If 300 kurang dari A kurang 400, yang berarti if 300 rank sedang kurang dari rank sedikit, yaitu 400. If 400 kurang dari A kurang dari 600, yang berarti rank sedikit 400 kurang dari rank sedang 600. Maka if sama dengan A kurang dari 300 itu rank sedikit, rank sedang, atau lebih besar dari 600 itu rank sedang.
Selanjutnya ada mu banyak, itu ada A dikurang 500 dibagi 100, di mana 500 itu diambil dari range banyak. If A sama dengan kurang dari 500 rank banyak, if A 500 rank banyak kurang dari A kurang dari 600 itu rank sedikit. If A 600 itu rank sedikit, kurang dari A kurang dari 700 itu rank banyak. 2. Analisa variabel persediaan. Variabel persediaan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi sedikit, sedang, dan banyak, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai yang telah ditentukan pada data laporan toko lila. Rentang nilai yang ditetapkan dari nilai sedikit 100 frame sampai nilai banyak dari 300 sampai 3000 sampai 5000 frame. Himpunan fuzzy untuk input 2 diperlihatkan pada data atau tabel berikut. Di sini ada variabel persediaan dengan variabel himpunan sedikit, sedang, banyak dengan rank 1000 sampai 3000, 2000 sampai 4000, 3000 sampai 5000. Selanjutnya di sini ada diagram persediaan yang menampilkan 3 warna yang berbeda, ada biru, oranye, dan hijau. Itu sedikit, sedang, dan banyak. Di sini juga ada rumus mu sedikit, sedang, dan banyak, di mana mu sedikit ini ada 3000 dikurang B dibagi 1000. 3000 ini dapat dari rank sedikit. If 1000 rank sedikit kurang dari B kurang dari 2000 itu rank sedang. If 2000 rank sedang kurang dari B kurang dari 3000 rank sedikit. If B kurang dari 1000 rank sedikit atau B lebih besar dari 3000 rank sedikit. Selanjutnya ada mu sedang, ada B dikurang 3000, B dikurang 2000 dibagi 1000. If 2000 rank sedang kurang dari B kurang dari 3000 rank sedikit. If 3000 rank sedikit kurang B kurang 4000 itu rank sedang. If B kurang dari 2000 rank sedang atau B lebih dari 4000 itu rank sedang. Selanjutnya ada mu banyak, itu ada B dikurang 3000 dibagi 1000. If B 3000 itu diambil dari rank banyak 3000. If 3000 kurang dari B kurang dari 4000 rank sedang. If 4000 rank sedang kurang dari B kurang dari 7000 itu rank banyak. 3. Analisa variabel produksi. Variabel penjualan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi sedikit, sedang, dan banyak, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai sedikit 400 frame sampai nilai banyak 900 frame. Himpunan fuzzy untuk output ketiga ini ada 3. Analisa. Di sini ada tabel menampilkan himpunan fuzzy produksi untuk input ketiga, itu ada produksi dengan himpunan sedikit, sedang, banyak dengan rank sedikit 400 sampai 600, sedang 500 sampai 800, banyak 700 sampai 900. Selanjutnya di sini menampilkan diagram produksi di mana terdapat 3 warna yang berbeda namun memiliki arti yang sama, yaitu sedang, sedikit, dan banyak. Di sini juga terdapat rumus untuk menentukan mu sedikit, sedang, dan banyak, di mana mu sedikit itu menampilkan 600 dikurang C dibagi 200. 600 ini didapat dari rank sedikit 600. If 400 kurang dari C kurang dari 600, yang berarti rank sedikit 400 kurang dari C kurang dari 600 itu dari rank sedikit. If C kurang dari 600 berarti if C kurang dari rank sedikit 600. Selanjutnya di sini juga ada mu sedang.
ada C dikurang 500 dibagi 100. If 500 itu dari rank sedang, kurang dari C kurang dari 600, yang berarti rank 600 sedang kurang dari C kurang dari 600 itu rank sedikit 600. Itu juga ada 800 dikurang C dibagi 300. If 600 rank sedikit kurang C kurang dari 800 dari rank sedang, maka if C kurang dari 700 rank banyak. Selanjutnya ada mu banyak, ada C dikurang 700 dibagi 200, C itu kurang dari 500 itu rank sedang, atau lebih besar dari 700 itu dari rank banyak. If 700 kurang dari C kurang dari 900 itu rank banyak. Tahap selanjutnya ada pembentukan rule. Rule yang terbentuk ada 8 rule. Jika minggu ke-7 kita masukkan permintaannya 310 dan persediaannya 3.500, maka berapa jumlah produksi? Yang pertama itu pengolahan data dengan fuzzy Mamdani. Pengolahan data menggunakan fuzzy manual bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang kerja yang aplikasi yang digunakan. Adapun prosesnya sebagai berikut. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data untuk menentukan penjumlahan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan himpunan fuzzy variabel. Permintaan telah didefinisikan pada 3 himpunan, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Permintaan 310 frame termasuk dalam himpunan fuzzy sedikit dan sedang, maka tingkat keanggotaan sesuai berikut. Pertama, himpunan fuzzy permintaan sedikit 310. Sama dengan 400 dikurang 310 per 100 sama dengan 0,9. Nilai 310 termasuk dalam rank permintaan normal, maka hasil yang dapat adalah 0,9. Yang kedua, himpunan fuzzy permintaan sedang 310 sama dengan 310 dikurang 300 per 100 sama dengan 0,1. Nilai 310 termasuk dalam rank permintaan normal, maka hasil yang dapat adalah 0,1. Yang ketiga, himpunan fuzzy permintaan banyak 310 sama dengan 0. Nilai 310 tidak termasuk dalam rank permintaan banyak, maka hasil yang dapat adalah 0. Variabel persediaan telah didefinisikan pada 3 himpunan fuzzy, yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Persediaan 3.500 frame termasuk dalam himpunan fuzzy sedang dan banyak, maka tingkat keanggotaan sesuai fungsi berikut. Yang pertama, himpunan fuzzy persediaan sedikit 3.500 sama dengan 1. Nilai 3.500 tidak termasuk dalam rank persediaan sedikit, maka hasil yang dapat ialah 1. Yang kedua, himpunan fuzzy persediaan sedang 3.500 sama dengan 400 dikurang 4.000 dikurang 3.500 per 1.000 sama dengan 0,5. Nilai 3.500 termasuk dalam rank persediaan sedang, maka hasil yang dapat adalah 0,5. Yang ketiga, himpunan fuzzy persediaan tinggi 3.500 sama dengan 3.500 dikurang 3.000 per 1.000 sama dengan 0,5. Maka 3.500 termasuk dalam rank persediaan banyak, maka hasil yang didapat ialah 0,5. Yang kedua ada penalaran. Tahap dari proses perhitungan fuzzy berikutnya adalah tahapan penalaran. Dalam proses penalaran ada 3 hal yang dilakukan, yaitu mengaplikasi operator fuzzy, metode implikasi, dan komposisi. Dari 8 rule yang ada, rule fuzzy yang ditampilkan hanya 4 aturan saja, yaitu rule 1, rule 2, rule 4, dan rule 5. Proses rule dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, rule pertama. Jika permintaan sedikit dan persediaan banyak, maka produksi sedikit. Operator yang digunakan adalah N, sehingga min dari mu permintaan 310 irisan dengan mu persediaan 3.500 sama dengan min 0,9 irisan 0,5. Maka hasilnya adalah 0,5. Rule kedua, jika permintaan sedikit dan persediaan sedang, maka produksi sedikit. Operator yang digunakan adalah N, sehingga min mu permintaan 3.500 irisan mu persediaan 3.500
sama dengan min 0,9 irisan 0,5, maka hasilnya 0,5. Rule keempat, jika permintaan sedang dan persediaannya banyak, maka produksinya sedang. Operator yang digunakan adalah N, sehingga min mu permintaan 310 irisan mu persediaan 3500 sama dengan min 0,1 irisan 0,5, hasilnya 0,1. Rule kelima, jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka produksi sedang. Operator yang digunakan adalah N, sehingga min mu permintaan 310 irisan mu persediaan 3500 sama dengan min 0,1 irisan 0,5 sama dengan 0,1. Tahap ketiga itu ada difusifikasi. Langkah terakhir dalam proses ini adalah difusifikasi atau disebut juga tahap penegasan. Metode yang digunakan adalah metode centroid. Berikut ini mengubah himpunan fazi menjadi bilangan real. Yang pertama, rule 1, mu penjualan sedikit X sama dengan 0,5. Maka nilai X adalah penjualan sedikit sama dengan X dikurang 400 dibagi 100 sama dengan 0,5. Jadi dipindah ruas menjadi 0,5 dikali 100 ditambah 400 sama dengan 450. Itu ada rule kedua, mu penjualan sedikit X sama dengan 0,5. Maka nilai X adalah penjualan sedikit sama dengan X dikurang 400 dibagi 100 sama dengan 0,5. Dipindah ruas menjadi 0,5 dikali 100 ditambah 400 sama dengan 450. Selanjutnya rule keempat. Mu penjualan sedang X sama dengan 0,1. Maka nilai X adalah penjualan sedang sama dengan X dikurang 5 per 100 sama dengan 0,1. Dipindah ruas jadi 0,1 dikali 100 ditambah 500 sama dengan 510. Rule kelima sama dengan rule kelima, mu penjualan sedang X sama dengan 0,1. Maka nilai X-nya adalah penjualan sedang sama dengan X dikurang 500 per 100 sama dengan 0,1. Dipindah ruas menjadi 0,1 dikali 100 tambah 500, hasilnya 510. Maka dengan menggunakan metode Devazy Weight Average diperoleh nilai angka penjualan adalah Z sama dengan 0,5 dikali 450 ditambah 0,5 ditambah 450 ditambah 0,1 kali 510 ditambah 0,1 dikali 510 per 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,1 ditambah 0,1. Hasilnya 543,5. Ini bisa disebut dimasukkan ke dalam rank sedikit ataupun juga bisa dimasukkan ke dalam rank sedang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nabila akan melanjutkan penjelasan mengenai metode Fuzzy Tsukamoto. Di sini ada data toko lila frame, di mana dari minggu pertama sampai ke minggu ke-6 itu ada 3 variabel, yaitu persediaan, permintaan, dan produksi. Dari data yang kita dapat, kita ingin mencari pada minggu ke-7 yang diketahui permintaannya sekitar 310, persediaannya 3.500 buah, maka berapakah jumlah produksinya? Baiklah, selanjutnya rule yang kita dapat dari kasus. Yang pertama R1 itu ada if permintaan turun, N persediaan banyak, dan produksi berkurang. Yang R2-nya itu ada if permintaan turun, N persediaan sedikit, dan produksi berkurang. Yang R3-nya if permintaan naik, dan persediaan banyak, dan produksi bertambah. R4-nya if permintaan naik, N persediaan sedikit, dan produksi bertambah. Selanjutnya, kita mencari variabel permintaannya. Variabel permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, yaitu naik dan turun. Pada grafik fungsi keanggotaan variabel dapat kita lihat pada grafik berikut ini. Grafik berikut ini kita dapat dari menggunakan hasil codingan pada Python. Selanjutnya, dari grafik tersebut kita mendapatkan 2 persamaan, yaitu permintaan turun dan permintaan naik. Di mana permintaan turun
itu kita mendapatkan hasilnya 0,947368421. Sedangkan permintaan naik yaitu 0,052631579. Angka yang kita dapatkan ini didapatkan dari rumus yang kita dapatkan dari grafik. Yang B itu ada variabel persediaan. Variabel persediaan terdiri dari dua himpunan fazi, yaitu banyak dan sedikit. Grafik fungsi keanggotaan variabel persediaan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Nah, pada grafik tadi kita juga dapat kita mendapatkan dua persamaan, yaitu persediaan sedikit dan persediaan banyak. Dimana untuk persediaan sedikit kita masukkan rumusnya yang dapat menghasilkan 0,66667. Sedangkan yang persediaan banyak itu kita mendapatkan hasil 0,3333. Lalu yang C ada variabel produksi. Variabel produksi terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu bertambah dan berkurang. Grafik fungsi keanggotaan variabel produksi dapat dilihat pada grafik berikut ini. Nah, pada grafik tersebut kita mendapatkan dua persamaan lagi, yaitu derajat keanggotaan berkurang dan derajat keanggotaan bertambah. Nah, berdasarkan 4 aturan fazi di atas, maka ditentukan nilai predikat dan Z untuk masing-masing aturan. Langkah-langkah untuk mengkonversi 4 aturan tersebut sehingga diperoleh nilai dari predikat dan Z setiap aturan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai predikatnya dan juga nilai Z-nya. Untuk yang pertama, untuk di aturan rule itu ada R1, if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi berkurang, dimana A kurang predikat satunya sama dengan permintaan turun irisan persediaan banyak, dimana min permintaan turun dengan min permintaan banyak itu lebih kecil nilai min persediaan banyak, maka kita ambil 0,333 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,34. Menurut fungsi keanggotaan himpunan produksi frame berkurang, maka berdasarkan persamaan diperoleh nilai Z, yaitu 800 dikurang Z1 sama dengan 350, sama dengan 0,333. Maka diperoleh hasil Z1-nya 683,34. Selanjutnya R2 itu ada if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi berkurang. Dimana predikat 2 itu permintaan turun dibandingkan dengan persediaan sedikit. Maka min yang kita dapat yaitu dari persediaan sedikit, yaitu 0,6667 atau 0,67. Untuk mencari Z-nya, kita memasukkannya ke persamaan pertama, yaitu 800 kurang Z2 dibagi 350 sama dengan 0,6667. Maka diperoleh hasil Z2 sama dengan 566,667. Lalu untuk R3 itu ada if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi bertambah, dimana predikat 3 itu kita mencari nilai minimal dari permintaan naik dengan permintaan banyak dengan persediaan banyak. Maka nilai min antara permintaan naik sama persediaan banyak yaitu 0,05263159 atau 0,05. Untuk nilai Z3-nya sendiri, kita memasukkan persamaan bertambah, yaitu Z3 dikurang 450 dibagi 350 sama dengan 0,5263, maka diperoleh hasil Z3 sama dengan 468,421. Selanjutnya, yang terakhir itu ada rule R4-nya, itu if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi bertambah. Dimana predikat 4-nya itu kita mencari min dari permintaan naik dan persediaan sedikit.
di mana nilai min-nya yaitu 0,052631579 atau sama dengan 0,05. Maka untuk Z4-nya tersebut sama seperti rule ketiga tadi rumusnya, yaitu Z4 dikurang 450 dibagi 350 sama dengan 0,05263, maka diperoleh hasil Z4-nya 468,421. Nah, yang terakhir kita menentukan defusifikasi Tsukamoto, di mana rumusnya yaitu Z sama dengan predikat satunya dikalikan dengan Z1 ditambah dengan predikat 2 dikalikan dengan Z2 ditambah dengan predikat 3 dikalikan Z3 ditambah dengan predikat 4 dikalikan Z4, lalu dibagi dengan pred 1 ditambah pred 2 ditambah pred 3 ditambah pred 4, dimana hasil operasi perhitungannya mendapatkan hasil akhir 592,495126 atau bisa dibuatkan menjadi 592. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian manual menggunakan metode Fuzzy-Sugeno. Di sini ada sebuah data dari toko Lila Frame, di mana toko Lila Frame akan memproduksi frame dari data per minggu mulai dari bulan Oktober sampai dengan November 2023. Di sini tersedia permintaan terbanyak yaitu mencapai 670 dan permintaan sedikit berkisar 290. Dan persediaan di gudang itu hanya terbanyak ada di 4.500 dan persediaan terkecil itu ada 3.000. Dengan segala keterbatasan kemampuan produksi, ada produksi terbanyak yaitu 800 dan produksi paling sedikit ada 450. Di sini pertanyaannya, berapa frame yang harus diproduksi oleh toko Lila Frame ini pada minggu ke-7? Pada minggu ke-7 jika permintaan 310 dan persediaan ada 3.500 buah. Selanjutnya, di sini kita akan menentukan variabel-variabelnya. Yang pertama ada persediaan. Di persediaan memiliki dua himpunan variabel, yaitu persediaan sedikit dan persediaan banyak. Persediaan kita lambangkan dengan X. Masuk yang pertama, yaitu mu persediaan sedikit atau X sama dengan 4.500 dikurang X per 1.500. 1.500 kita dapat dari persediaan banyak dikurang dengan persediaan dikit, paling sedikit yaitu 4.500 dikurang 3.000. Selanjutnya ada mu persediaan banyak atau X sama dengan X dikurang 3.000 per 1.500. Selanjutnya kita ada masuk ke variabel permintaan. Di variabel permintaan terdapat dua himpunan variabel, yaitu mu permintaan sedikit atau kita lambangkan dengan Y dan mu permintaan banyak atau kita lambangkan dengan Y. Yang pertama masuk yaitu permintaan sedikit sama dengan 670 dikurang Y per 310. Sama seperti sebelumnya, 310 ini kita dapatkan dari permintaan terbanyak dikurang dengan permintaan sedikit, yaitu 670 dikurang 210 hasil sama dengan 310. Masuk ke yang kedua yaitu permintaan banyak sama dengan Y dikurang 670 per 310. Selanjutnya kita masuk ke variabel produksi. Di produksi ini terdapat dua variabel himpunan, yaitu mu produksi sedikit kita lambangkan dengan Z dan mu produksi banyak kita lambangkan juga dengan Z. Masuk ke produksi sedikit sama dengan 800 dikurang Z per Z. Selanjutnya produksi banyak, Z sama dengan Z dikurang 800 per 800.
Selanjutnya, kita menentukan nilai keanggotaan dari variabel permintaan dan variabel persediaan. Nah, di sini untuk variabel permintaan sedikit yaitu 310 ini permintaan yang diminta di minggu ke-7. Itu hasilnya 0,947368,421. Ini didapat dari permintaan banyak dikurang permintaan yang ke-7 minggu ke-7 dibagi permintaan banyak dikurang permintaan sedikit. Begitupun dengan persediaan dan seterusnya. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya, kita akan pembentukan aturan dan menentukan alfa predikat. Di sini, pembentukan aturannya terdiri dari 4, yaitu ada kita lambangkan dengan R1, R2, R3, dan R4. Baiklah, pada pembentukan aturan menentukan predikat R pertama atau R1, yaitu aturannya if persediaan sedikit dan permintaan banyak dan produksi sama dengan persediaan dikurang permintaan. Maka alfa predikat satunya sama dengan mu persediaan sedikit, mu permintaan banyak. Kita ambil nilai minimum di antara mu persediaan sedikit dan mu permintaan banyak. Ini adalah nilai dari yang kita cari sebelumnya, yaitu mencari nilai keanggotaan, di mana kita dapat hasilnya yang paling terkecil yaitu 0,05. Maka kita ambil 0,05. Maka alfa predikat satunya adalah 0,05263159 atau 0,05. Maka Z1-nya adalah 3190. Ini kita dapat dari persediaan di minggu ke-7 dikurang dengan permintaan di minggu ke-7. Selanjutnya, kita lanjut ke aturan R2. Aturan dari R2 itu adalah if persediaan sedikit dan permintaan sedikit dan produksi sama dengan permintaan di minggu ke-7 yaitu 3.500. Maka alfa predikat 2-nya adalah mu persediaan sedikit, mu permintaan sedikit. Nah, nilai minimumnya dari mencari nilai keanggotaan tadi yaitu ada 0,6667 sama 0,94, yaitu yang dari yang paling kecil adalah 0,6667 atau 0,67. Maka alfa predikat 2-nya sama dengan 0,6667 atau 0,67. Selanjutnya Z2-nya sama dengan 3.500. 3.500 ini kita dapat dari permintaan di minggu ke-7 yaitu 3.500. Selanjutnya, untuk pembentukan aturan R3, yaitu aturannya if persediaan banyak dan permintaan banyak dan produksi sama dengan permintaan di minggu ke-7 yaitu 3.500. Maka alfa predikat 3-nya sama dengan mu persediaan banyak, mu permintaan banyak. Di antara nilai keanggotaan persediaan banyak dan permintaan banyak, mana yang lebih kecil? Antara persediaan banyak 0,33 dan permintaan banyak 0,05. Maka yang lebih kecil di antara itu adalah 0,05263159 atau 0,05. Maka alfa predikatnya sama dengan 0,05. Dan Z3-nya adalah 3.500. Ini didapat dari permintaan di minggu ke-7. Selanjutnya, kita masuk ke pembentukan aturan yang keempat atau R4, yaitu if persediaan banyak dan permintaan sedikit dan produksi sama dengan 1.101,25 dikali 3.500 dikurang 310. Maka alfa predikat 4-nya sama dengan mu persediaan banyak, mu permintaan sedikit. Di antara min tersebut, mana nilai keanggotaan yang lebih kecil antara persediaan banyak dengan permintaan sedikit? Maka min 0,33-nya lebih dikit daripada 0,94. Jadi alfa predikat 4-nya sama dengan 0,33 atau 0,3. Dan Z4-nya adalah 4065 didapat dari 1,25 dikali 3.500 dikurang 310. Selanjutnya kita masuk pada tahapan terakhir atau menentukan diversifikasi atau jumlah produk di minggu ke-7 itu ada berapa. Kita dimulai dengan Z atau gampangkan dengan Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali Z3 ditambah alfa predikat 4 dikali Z4 dibagi
alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 dan tambah alfa predikat 4 sama dengan, kita masukkan nilai yang sudah kita cari tadi, adalah 0,05 dikali 3190 ditambah 0,67 dikali 3500 ditambah 0,05 dikali 3500 ditambah 0,34 dikali 4065 dibagi 0,05, 0,67, 0,05 ditambah 0,34. Hasilnya Z sama dengan 4061,6 dibagi 1,11. Hasilnya 3655,63492063 atau kita bulatkan menjadi Z sama dengan 3655. Maka jumlah produksi di minggu ke-7 adalah 3955. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.